Halo teman-teman semua, kisah nyata kali ini kita akan membahas tentang Lawang Sewu. Dan kisah nyata ini dialami oleh Bapak Suparno yang pada saat itu menjadi salah satu penjaga malam di Lawang Sewu. Berkat kejadian malam itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti sebagai penjaga malam di Lawang Sewu. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai cerita mistis atau kisah nyata di Lawang Sewu, boleh berkomentar di kolom komentar. Kita akan berdiskusi tentang Lawang Sewu. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak kisahnya. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan megah dan tua di kota Semarang, Jawa Tengah yang sudah lama menjadi ikon kota sekaligus pusat berbagai cerita misteri. Bangunan ini memiliki daya tarik tersendiri, bukan hanya karena keindahan arsitekturnya yang bergaya kolonial, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu, merujuk pada banyaknya pintu dan jendela yang terdapat di bangunan tersebut. Namun, di balik keindahan arsitektur dan nama ikoniknya itu, Lawang Sewu menyimpan sejarah kelam yang membawa kita kembali ke masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam rentang waktu tersebut, Lawang Sewu menjadi saksi bisu daripada banyaknya peristiwa tragis yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah bangsa ini. Lawang Sewu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Bangunan ini pada awalnya difungsikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, NIS. NIS bertanggung jawab atas pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia yang menghubungkan dari Semarang dengan Yogyakarta dan Surakarta. Sebagai kantor pusat NIS, Lawang Sewu memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan kereta api di Pulau Jawa. Bangunan ini dirancang oleh dua arsitek Belanda, yaitu Prof. Jacob dan B.J. Oudberg, dengan gaya arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen Eropa dan lokal. Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian, dengan bangunan utama yang berbentuk L yang memiliki banyak pintu dan jendela untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik di tengah iklim tropis di Indonesia ini. Meski pada awalnya Lawang Sewu berfungsi sebagai pusat administratif yang sibuk, mulai berubah seiring dengan dinamika politik dan perang yang melanda Indonesia pada pertengahan pada abad ke-20. Sejarah kelam Lawang Sewu dimulai ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, yaitu selama Perang Dunia Kedua. Setelah menguasai Semarang, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu dan mengubah fungsinya menjadi markas besar militer mereka. Dan dari sinilah bangunan ini mulai menjadi saksi daripada berbagai kekejaman dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Bagian yang paling menyeramkan dari Lawang Sewu adalah ruang bawah tanahnya. Pada masa kependudukan Jepang, ruang bawah tanah ini diubah menjadi penjara sekaligus tempat penyiksaan bagi tahanan perang, baik itu tentara Belanda, pejuang Indonesia, maupun warga sipil yang dicurigai menentang kekuasaan Jepang. Ruang bawah tanah ini sangat lembab dan sempit, tidak memiliki pencahayaan serta minim ventilasi, yang membuatnya menjadi tempat yang sangat tidak layak untuk manusia. Tahanan yang dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah ini mengalami berbagai penyiksaan yang sangat kejam. Mereka diikat, dipukuli, dan disiksa dengan metode yang sangat tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas di tempat tersebut karena tidak kuat menahan siksaan. Tidak sedikit juga dari mereka yang dieksekusi secara brutal, baik dengan cara dipotong kepalanya, didor, ataupun dibuang ke dalam sumur mati yang terdapat di bawah tanah gedung tersebut. Dan salah satu cerita yang paling mengerikan adalah tentang sumur mati yang digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. Dan konon, setelah para tahanan dibunuh, tubuh mereka dilemparkan ke dalam sumur ini dan dibiarkan membusuk. Bau anjir darah dan mayat yang membusuk seringkali tercium di sekitar area tersebut. Dan hingga kini, sumur itu masih menjadi salah satu tempat yang paling menyeramkan di gedung Lawang Sewu. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, masa-masa awal kemerdekaan ini diwarnai oleh konflik yang keras antara pejuang Indonesia dengan sisa-sisa tentara Jepang yang belum sepenuhnya ditarik keluar.
serta kembalinya pasukan sekutu yang mencoba menguasai kembali wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR dengan melawan pasukan Jepang yang masih bertahan di Semarang. Lawang Sewu karena posisinya yang sangat strategis menjadi salah satu tempat pertempuran yang sangat sengit. Gedung ini sempat dikuasai oleh pejuang Indonesia. Namun pasukan Jepang tidak tinggal diam dan melakukan serangan balik. Pertempuran di sekitar dan di dalam Lawang Sewu menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Di tengah pertempuran, banyak pejuang Indonesia yang gugur dan mayat mereka berkelimpangan di sekitar gedung tersebut. Cerita-cerita tentang suara tangisan dan jeritan dari dalam gedung ini sering kali terdengar. Bahkan setelah pertempuran berakhir, banyak yang percaya bahwa arwah para pejuang yang tewas di sana masih gentayangan mencari ketenangan yang tidak kunjung datang. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui, Lawang Sewu kembali beralih fungsi. Bangunan ini sempat digunakan oleh Angkatan Darat Indonesia sebagai markas militer dan kemudian oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai kantor administratif. Namun, seiring berjalannya waktu, gedung ini mulai terbengkalai dan tidak terawat. Dan pada dekade 1970-an hingga 1980-an, Lawang Sewu praktis menjadi bangunan tua yang hampir terlupakan, meski masih berdiri kokoh di pusat kota Semarang. Namun, di balik ketidakaktifan gedung ini, cerita-cerita mistis mulai bermunculan. Banyak warga yang melaporkan melihat penampakan sosok-sosok misterius di sekitar gedung, terutama di malam hari. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah sosok wanita Belanda yang sering terlihat di salah satu lorong gedung tersebut. Wanita ini digambarkan mengenakan gaun panjang putih dengan rambut terurai dan seringkali berada di dekat jendela dengan tatapan kosong. Penampakan lainnya yang juga sering dilaporkan adalah sosok tanpa kepala yang muncul di ruang bawah tanah. Sosok ini diyakini sebagai arwah salah satu tahanan yang dieksekusi di tempat tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki atau rantai yang diseret. Padahal tidak ada orang lain di sekitar mereka. Pengalaman-pengalaman inilah yang menambah kesan angker Lawang Sewu dan menjadikannya salah satu tempat paling berhantu di Indonesia. Renovasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 2009 telah mengembalikan sebagian kemegahan Lawang Sewu yang sempat hilang. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan bangunan bersejarah tersebut, tetapi juga untuk mengubah citra angker yang selama ini melekat pada Lawang Sewu selama bertahun-tahun. Pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat dalam renovasi ini pun berharap bahwa dengan memperbaiki dan merawat gedung ini, Lawang Sewu dapat kembali menjadi simbol kebanggaan kota Semarang. Dan setelah renovasi selesai, Lawang Sewu diresmikan kembali dan dibuka untuk umum sebagai tempat objek wisata sejarah. Bangunan ini kini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak terkait sejarah perkereta-apian di Indonesia. Namun, lagi-lagi, terlepas dari upaya untuk menampilkan sisi sejarah dan budaya yang lebih terang, cerita-cerita mistis yang menyelimuti Lawang Sewu tetap saja hidup dalam ingatan masyarakat dan para pengunjungnya. Setelah dibuka kembali untuk umum, Lawang Sewu menjadi daya tarik para wisatawan, baik yang tertarik dengan sejarah maupun mereka yang ingin merasakan sensasi mistis di tempat ini. Banyak laporan tentang penampakan-penampakan yang dilihat oleh para pengunjung selama berkunjung, terutama pada malam hari. Salah satu penampakan yang paling sering dilaporkan adalah sosok wanita berbusana Belanda yang sering terlihat di sekitar salah satu lorong utama. Wanita itu digambarkan mengenakan gaun panjang putih dengan rambut terurai. Ia seringkali berdiri di dekat jendela dengan pandangan yang kosong dan melankolis. Banyak yang percaya bahwa wanita ini adalah arwah dari seorang perawat atau istri pejabat Belanda yang tewas selama masa pendudukan Jepang. Penampakan ini begitu sering dilaporkan sehingga menjadi salah satu cerita mistis paling populer di Lawang Sewu. Ruang bawah tanah Lawang Sewu memiliki reputasi paling angker di seluruh gedung yang ada di sana. Banyak pengunjung yang mengaku melihat sosok tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar area ini. Sosok ini diyakini sebagai salah satu tahanan yang dipenggal oleh tentara Jepang selama pendudukan Jepang.
Beberapa pengunjung juga melaporkan sering mendengar suara langkah kaki berat dan gemercing rantai besi. Ya, meski tidak ada orang lain di sana ya. Pengalaman-pengalaman ini seringkali diikuti oleh perasaan berat dan sesak, seolah-olah udara di sekitar mereka mendadak menjadi sangat padat dan panas. Cerita tentang pintu-pintu gaib di Lawang Sewu ini juga menjadi legenda yang cukup dikenal. Konon, ada beberapa pintu di gedung ini yang tidak membawa pengunjung ke ruangan yang seharusnya, melainkan ke dimensi lain atau ke tempat yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa orang yang pernah membuka pintu-pintu ini mengaku merasa tersesat, seolah-olah gedung ini berubah menjadi labirin tanpa akhir. Meskipun belum ada bukti yang nyata tentang keberadaan pintu-pintu gaib ini, kisah ini terus menjadi bagian dari cerita mistis yang menambah misteri di Lawang Sewu. Selain penampakan, banyak pengunjung Lawang Sewu yang juga mengalami pengalaman mistis lainnya, seperti merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, mendengar suara-suara aneh, atau bahkan merasakan kehadiran makhluk halus yang tidak terlihat. Beberapa orang juga melaporkan bahwa barang-barang yang mereka bawa, seperti ponsel ataupun kamera, yang tiba-tiba mati atau tidak berfungsi saat berada di dalam gedung. Ya, meskipun sebelumnya semua baik-baik saja. Salah satu pengalaman yang sering dilaporkan adalah mendengar suara-suara misterius, seperti suara langkah kaki, bisikan, atau bahkan suara tangisan. Suara-suara ini seringkali terdengar dari arah yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah berasal dari dinding atau dari ruang-ruang yang tertutup rapat. Banyak yang percaya bahwa suara-suara ini adalah jejak-jejak dari arwah yang terjebak di Lawang Sewu yang tidak bisa menemukan jalan keluar dari penderitaan mereka. Luar biasa sekali, mengerikan ya. Bayangan hitam yang bergerak cepat di antara lorong-lorong gedung ini juga sering dilaporkan oleh pengunjung. Bayangan ini seringkali muncul di sudut mata seseorang dan menghilang begitu mereka mencoba melihatnya dengan jelas. Keberadaan bayangan hitam ini menambah kesan bahwa Lawang Sewu adalah tempat yang penuh dengan energi negatif dan makhluk halus yang tidak tenang. Popularitas Lawang Sewu sebagai tempat angker semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai program televisi, film, dan dokumenter yang mengeksplorasi sisi mistis dari bangunan ini. Salah satu film horor Indonesia yang cukup populer adalah Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak, yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menggambarkan cerita fiktif tentang kutukan dan teror yang melanda sekelompok orang yang nekat memasuki Lawang Sewu di malam hari. Selain itu, banyak juga acara televisi yang bertema horor yang menampilkan investigasi paranormal di Lawang Sewu. Acara-acara ini seringkali menampilkan penelusuran malam hari di dalam gedung, di mana para pembawa acara dan kru mencoba menangkap bukti adanya aktivitas paranormal dan supernatural. Meskipun hasilnya seringkali bersifat spekulatif, acara-acara ini berhasil meningkatkan ketertarikan publik terhadap Lawang Sewu, baik sebagai situs sejarah maupun sebagai tempat angker. Hari ini, Lawang Sewu telah menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Semarang. Selain menawarkan tur sejarah yang menyoroti peran penting gedung ini dalam perkembangan perkereta apian di Indonesia, mengundang pengunjung untuk merasakan sendiri bagaimana suasana mistis yang melingkupinya. Meskipun banyak yang datang hanya untuk menikmati arsitektur dan belajar tentang sejarah, tidak sedikit juga bagi mereka yang datang dengan harapan mengalami atau menyaksikan sendiri fenomena supranatural yang ada di Lawang Sewu. Pemerintah dan pengelola Lawang Sewu terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara mempromosikan bangunan ini sebagai situs bersejarah dan menghormati cerita-cerita mistis yang menjadi bagian dari identitasnya ini. Sebagai tempat yang pernah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa tragis, Lawang Sewu menyimpan energi dan cerita-cerita yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Bangunan ini kini dilengkapi dengan fasilitas yang lebih modern untuk mendukung kunjungan wisatawan, termasuk penerangan yang lebih baik, jalur tur yang jelas, dan pemandu yang siap menjelaskan baik dari sisi historis maupun sisi mistis dari Lawang Sewu. Meskipun begitu, aura mistis yang menyelimuti bangunan ini masih terasa kental, terutama pada saat malam tiba. Lawang Sewu bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol dari masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit dan tragedi. Sejarah kelam yang terjadi di tempat ini, mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa perjuangan kemerdekaan, telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang dari ingatan. Jejak-jejak tersebut tidak hanya tertanam dalam dinding-dinding bangunan ini, tetapi juga dalam cerita-cerita mistis yang terus hidup di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Lawang Sewu telah berubah dari bangunan yang terbengkalai menjadi objek wisata yang dihormati.
Namun, cerita-cerita mistis yang menyeliputinya tetap menjadi bagian penting dari daya tarik tempat ini. Bagi mereka yang percaya, Lawang Sewu adalah tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu, di mana sejarah dan misteri bercampur menjadi satu. Dan mungkin selama Lawang Sewu masih berdiri, cerita-cerita seperti ini akan terus hidup, menjadi pengingat bahwa di balik setiap bangunan tua, ada kisah-kisah yang menunggu untuk diceritakan. Baik itu kisah tentang masa lalu yang gemilang, maupun tentang kisah jiwa-jiwa yang belum menemukan kedamaian. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah membahas tentang sejarah kelam daripada Lawang Sewu. Dan dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana kisah nyata yang dialami oleh seseorang terkait ia saat berkunjung atau bekerja di Lawang Sewu. Semua bermula pada suatu malam di bulan September 2002. Pada waktu itu, Suparno, seorang penjaga malam di Lawang Sewu, sedang menjalankan tugasnya seperti biasa. Sudah lebih dari 5 tahun ia bekerja di sana. Ia menjaga bangunan tua yang penuh dengan cerita-cerita menyeramkan. Meskipun ia sudah mendengar kisah-kisah mistis dari rekan-rekannya, Suparno menganggap itu hanyalah mitos belaka. Ia belum pernah mengalami kejadian-kejadian aneh selama bertugas. Jadi semua cerita itu tidak lebih daripada bualan orang-orang semata. Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 11 malam, setelah memeriksa area luar gedung, Suparno memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos penjagaan. Angin malam yang dingin berhembus lembut membuatnya merasa sedikit ngantuk. Dan saat sedang duduk santai, tiba-tiba Suparno mendengar suara pintu berderit dari arah dalam gedung. Suparno segera mengambil senter dan berjalan menuju ke sumber suara. Ia pikir mungkin ada angin yang membuat salah satu pintu yang tidak terkunci bergerak. Dan namun, semakin ia mendekati sumber suara, semakin jelas bahwa suara itu bukan berasal dari suara pintu saja. Dan seolah-olah ada banyak pintu yang berderit secara bersamaan, seperti dibuka dan ditutup berkali-kali. Ih, ngeri. Rasa penasaran membuat Suparno memberanikan diri untuk memeriksa setiap pintu yang ada di koridor panjang itu. Namun, yang membuatnya semakin bingung, setiap kali ia tiba di pintu yang mengeluarkan suara tersebut, pintu itu dalam keadaan tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda apapun yang aneh. Ia pun mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi Suparno masih saja berusaha untuk berpikir logis. Saat hendak kembali ke pos penjagaan, Suparno melihat sesuatu dari sudut matanya. Di ujung lorong yang panjang itu dan remang-remang itu, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat sekali melintas. Dan refleks, ia mengerahkan senternya ke arah bayangan itu. Dan namun, tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada lorong yang kosong dan gelap saja. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Meski berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi belaka atau permainan cahaya, perasaan Suparno mengatakan sebaliknya. Suparno lalu memutuskan untuk kembali ke pos penjagaan untuk menenangkan dirinya. Namun, baru beberapa langkah saja ia meninggalkan lorong itu, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Suaranya begitu jelas, seolah-olah ada seorang yang mengikutinya di belakang. Suparno pun berhenti dan menoleh dengan cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa. Langkah kaki itu berhenti tepat saat ia menoleh. Dalam keadaan bingung dan takut, Suparno mempercepat langkahnya menuju pos. Ia tidak ingin memeriksa lebih jauh, dan ia hanya ingin segera keluar dari lorong yang terasa semakin mencekam itu. Ketika hampir di pos penjagaan, Suparno dikejutkan oleh suara jeritan keras yang menggema dari arah ruang bawah tanah. Jeritan itu terdengar seperti suara yang sangat menyakitkan, seolah-olah berasal dari seorang yang sedang disiksa. Suparno pun terdiam sejenak. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tahu bahwa tidak ada orang lain di gedung itu selain dirinya. Ruang bawah tanah Lawang Sewu terkenal sangat angker. Konon, di sanalah banyak tahanan disiksa dan dibunuh selama masa pendudukan Jepang. Meskipun Suparno tidak pernah percaya pada cerita-cerita itu, jeritan yang baru saja ia dengar membuat nyalinya ciut. Ia pun merasa suara itu adalah panggilan dari arwah yang tidak tenang, dan ia tahu bahwa ia tidak boleh mendekat ke tempat itu. Namun, sebelum Suparno sempat bergerak, ia melihat bayangan lain. Kali ini jauh lebih jelas, berdiri di dekat pintu menuju ruang bawah tanah. Bayangan itu pun menyerupai sosok seorang pria tinggi tanpa kepala yang berdiri diam menghadap ke arahnya. Suparno pun merasa tubuhnya membeku. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata dan begitu mengerikan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sosok itu perlahan-lahan memundur dan menghilang ke dalam kegelapan.
Suparno tidak bisa menahan ketakutannya. Dengan sisa keberanian yang masih ada, ia pun berlari secepat mungkin keluar dari gedung dan meninggalkan pos penjagaannya itu. Dan setelah kejadian itu, Suparno mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai penjaga malam di Lawang Sewu. Ia tidak pernah kembali lagi ke gedung itu dan menghindari untuk menceritakan pengalaman mengerikannya ini kepada orang lain. Hanya beberapa teman dekatnya yang tahu, dan mereka menyarankan agar Suparno melakukan doa-doa untuk menenangkan dirinya. Kisah Suparno ini menjadi salah satu cerita nyata yang paling menyeramkan tentang Lawang Sewu, dan banyak orang yang menganggap bahwa kejadian yang dialami ini adalah bukti daripada kebenaran cerita-cerita mistis yang selama ini beredar. Hingga pada saat ini, Lawang Sewu tetap menjadi salah satu tempat paling angker di Indonesia, di mana sejarah kelam dan dunia gaib bertemu, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah dilupakan. Baiklah teman-teman sekalian, itu adalah kisah sejarah yang kelam dan cerita nyata yang terjadi di Lawang Sewu. Bagi teman-teman yang sudah terhibur dengan video kami ini, jangan sungkan dan ragu untuk klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami bisa memberikan dan menyajikan video-video terbaik versi kami kepada teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai cerita mistis atau kisah nyata di Lawang Sewu, boleh berkomentar di kolom komentar. Kita akan berdiskusi tentang Lawang Sewu. Baik teman-teman sekalian, semoga video ini menghibur teman-teman sekalian. Dan nantikan video-video lainnya di tempat angker-angker lainnya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sekian dari kami, dan satu pesan kami, jin itu nyata.